Haleluya. Shalom. Shalom. Haleluya. Selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada kita semuanya pada saat ini. Mari nikmati sukacita daripada Tuhan. Amen. Sebab hanya Tuhan yang layak dipuji, ditinggikan. Terpujilah namamu Tuhan. Engkaulah Raja, segala raja. Amin. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Pujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu tetap selamanya. Dunia
kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian Tuhan, kita mau bangkit berdiri, kasih buka hati kita supaya hati kita boleh menjadi tanah yang subur. Sehingga di saat firman Tuhan diberitakan, firman itu boleh tertanam, bertumbuh, dan kita lakukan dalam hidup kita. Tuhan, Kau sempurna dalam segala rencanamu Bapa. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan dengan sungguh, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih. Kami bangga dan bersyukur. Engkau Allah kami yang dahsyat luar biasa. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau tetap Allah yang dahsyat, Allah yang hebat. Dan kami akan terus menyaksikan, menikmati, mengalami kuasa dan mujizat Tuhan dalam hidup kami. Banyak tantangan, rintangan yang kami hadapi, tapi kami bersama dengan Tuhan pasti keluar sebagai pemenang, memiliki kesaksian-kesaksian yang hidup bahwa sungguh setiap masalah, setiap persoalan yang datang menghampiri dan menerpa hidup kami, boleh kami lewati dan kami saksikan. Di balik semua keadaan, senantiasa Tuhan punya rancangan yang indah bagi kami. Karena itu mampukan kami mengerti bagaimana kami menjalani kehidupan ini. Saat ini kami mau dengar firman-Mu, Rabi, hamba-Mu, taruh firman-Mu di atas bibir mulut hamba, sehingga apa yang kami dengar bukan perkataan manusia biasa, tapi firman yang datang dari ilham Roh Kudus. Dan kami percaya ketika firman disampaikan, mujizat terjadi. Yang sakit sembuh, yang lemah kuat, yang susah terhibur, yang memiliki jalan untuk terbuka jalan bagi mereka. Di dalam nama Yesus kami siapkan hati kami yang siap diberkati lewat firman Tuhan. Katakan amin. Silakan kembali duduk. Shalom. Kita percaya Tuhan selalu hadir dan selalu menyertai kita, dan kuasa mujizatnya selalu dicurahkan dalam hidup kita. Amin. Baik, kita akan buka Alkitab kita bersama-sama di dalam
Mazmur pasal 100 ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Mengucap syukur, rahasia mengalami kuasa Tuhan. Amin. Kita harus belajar mengucap syukur, karena mengucap syukur adalah rahasia supaya kita boleh mengalami, menikmati kuasa dan mujizat Tuhan dalam hidup kita. Demikian firman Tuhan. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin. 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 Saudara, salah satu kunci untuk mengalami kuasa dan mujizat Tuhan adalah dengan mengucap syukur. Ini yang harus kita tanamkan dalam hati kita. Dan gaya hidup orang yang percaya adalah mengucap syukur. Kenapa? Yang pertama, dengan mengucap syukur kita sedang memasuki hadirat Tuhan. Amin. Dikatakan di sini, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Orang yang selalu mengucap syukur berarti sedang masuk dalam hadirat Tuhan. Masuk menikmati kehadiran Tuhan dalam kehidupannya. Masuk dalam gerbang bait Allah. Ini yang harus kita pahami, sehingga dengan demikian kita dapat menyaksikan, mengalami mujizat, mengalami kuasa Tuhan, punya kesaksian dalam hidup ini, di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan mau kita selalu punya kesaksian. Ya, ya, biarpun ada tantangan seperti itu, tetap belajar mengucap syukur. Dengan mengucap syukur berarti kita sedang masuk dalam hadirat Tuhan. Karena tegas dikatakan salah satu kehendak Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Jadi gampang untuk kita mengerti kehendak Allah. Salah satunya adalah belajar mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur ketika semua berjalan lancar itu mudah. Nggak perlu iman, nggak perlu penyangkalan diri. Semua orang itu dapat melakukan secara alami. Tapi mengatakan mengucap syukur ketika sesuatu yang kita gak suka datang menerpa kita, itu membutuhkan iman. Itu membutuhkan pengenalan akan Tuhan. Dan itulah yang dikehendaki Tuhan bagi kita dalam Kristus Yesus. Nah, dengan kita melakukan kehendak Tuhan, berarti kita berkenan kepada Tuhan dan kita dapat menikmati hadirat Tuhan. Ya, kita dapat menikmati hadirat Tuhan. Itu sebabnya dikatakan pagi-pagi kita datang mengucap syukur, berdoa kepada Tuhan. Alkitab katakan, nyatakanlah segala keinginanmu dalam doa, permohonan dan ucapan syukur. Filipi pasal 4 ayat 6 mengatakan begitu. Ya. Bahwa jangan kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah kepada Allah dalam segala hal keinginanmu. Dalam apa? Doa, permohonan dengan ucapan syukur. Ini satu paket. Kalau kita ingin melihat mujizat, ingin melihat kuasa Tuhan, satu paket, yaitu doa, permohonan dan ucapan syukur. Jadi harus ada ucapan syukur, ditutup dengan ucapan syukur. Nah, kadang-kadang kita hanya doa permohonan, dan itu bisa menjadi sebuah keluhan. Tuhan, kapan lagi saya bisa? Sampai kapan ini pergumulan saya ada? Nah, tanpa kita mengucap
syukur. Seharusnya kita katakan, Tuhan, ini pergumulan saya, ini doa saya, ini permohonan saya. Dan saya percaya Engkau Allah yang sanggup menyediakan. Kau berikan kekuatan, kemampuan kepada saya untuk saya menantikan waktunya Tuhan dan menjalani setiap tantangan yang Tuhan izinkan menghadap saya. Dan saya bersyukur karena Tuhan ada bersama saya. Amin. Nah, jadi tidak berhenti hanya doa dan permohonan. Harus disempurnakan dengan ucapan syukur. Karena dengan kita mengucap syukur, sekali lagi kita sedang masuk dalam hadirat Tuhan. Kita sedang menikmati kehadiran Tuhan. Karena yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, kita mengucap syukur dalam segala hal. Yang kedua, mengucap syukur itu berarti kita sedang melipat gandakan berkat Tuhan. Amin. Jadi kalau kita kekurangan, belajar mengucap syukur. Karena ketika kita mengucap syukur, berarti kita sedang melipat gandakan berkat Tuhan. Saudara, saya belajar, saudara, ketika Yesus menghadapi rintangan dari murid-muridnya, kebutuhan yang begitu besar, Yesus katakan, kamu harus berikan mereka makan. Murid-muridnya berkata, persediaan sangat terbatas, bahkan tidak ada artinya, karena hanya 2 ekor ikan, 5 kedel roti. Yesus katakan, sudah bawa sini. Lalu apa yang dilakukan Yesus, saudara? Yohanes pasal 6 ayat 11 dikatakan di sini. Setelah ada di tangan Yesus, yaitu roti yang hanya 5 ketul dan ikan hanya 2 ekor, maka dikatakan lalu Yesus mengambil roti itu, apa saudara? Mengucap syukur. Haleluya. Nah, kadang-kadang kan kalau sedikit berkat kita apa? Bersungut-sungut. Hanya segini kah? Kan begitu. Kok hanya segini? Tetapi Yesus ternyata sedang mengajarkan kita dengan mengucap syukur terjadi pelipat gandaan berkat. Dikatakan di situ dia mengambil roti yang hanya 5 ketul dan 2 ekor ikan, lalu memecah-mecahkannya, membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuat dengan ikan itu. Dan ternyata semua kenyang. Terjadi pelipat gandaan. Masih ada surplus. Sisa 12 bakul. Dan bukan hanya 1 kali dilakukan Yesus ini. Dicatat 2 kali. Ya. Kalau kita lihat dalam Matius pasal yang ke-15 ayat 36, di situ saudara, Yesus kembali memberikan makan 4.000 orang hanya dengan 7 ketul roti. Hanya 7 potong roti, dan diberikan makan 4.000 orang. Dan apa yang terjadi? Apa yang dilakukan Tuhan? Dalam pasal yang ke-15 Matius ayat 13 dikatakan, sesudah itu kembali ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu. Lalu apa saudara? Mengucap syukur. Amin. Sekali lagi, mengucap syukur berarti melipat gandakan berkat Tuhan. Dia mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikan pula kepada orang banyak. Dan setelah baca selanjutnya, ternyata semua kenyang. 4.000 orang kenyang. Masih sisa berapa? 7 bakul. Ya, masih sisa, saudara. Kenapa? Ada kuasa mengucap syukur. Jadi kalau hari ini mungkin gaji atau pendapatan itu masih sangat terbatas, dihitung-hitung dengan pengeluaran hampir-hampir tidak tertutup, lalu katakan kepada Tuhan, saya bersyukur buat berkat Tuhan. Saya bersyukur karena Tuhan masih berikan kepada kesehatan. Dan kita mulai bagi-bagi. Dan kita percaya terjadi berlipat gandaan. Tuhan pasti mencukupkan, bahkan tidak pernah pas-pasan. Selalu surplus. Amin. Kalau Tuhan memberkati, nggak pernah pas-pasan.
Karena Tuhan katakan kamu akan naik, naik, dan naik. Selalu bisa menginvestasikan. Ada investasi yang dibuat. Mungkin sedikit, tapi lama-lama jadi bukit juga, saudara. Karena seringkali kita ini sudah ingin cepat kaya. Ingin langsung dapat harta yang mudah. Ya, tiap hari datang di Facebook, datang di SMS mengatakan kamu dapat hadiah 25 juta. Ya, tiap hari sudah. Nah, telepon ke sini dapat hadiah dan banyak orang yang mau. Ya. Tetapi saudara ini dikasih oleh Tuhan. Alkitab tegas berkata, maka dikatakan baca Amsal. Siapa ingin cepat kaya tidak akan siapa harta yang didapat dengan mudah akan berkurang. Tapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit akan menjadi kaya. Mau jadi kaya? Belajar kumpulkan sedikit demi sedikit. Jangan maunya tiba-tiba datang harta yang nomplok, gitu kan? Mau dapat hadiah, ya, dapat lotre, akan berkurang. Ya, makanya dulu tetangga ibu gembala waktu di karet sudah ada tiba-tiba harga tanah melambung dan semuanya dapat uang yang sangat banyak sehingga tidak tahu mau dibuat kemana. Ya, tidak ada tempat untuk mobil, dia beli mobil, dia belum bisa mengendarainya, dia tidak membutuhkan semana, tapi dibeli semua. 20 tahun kemudian kita ketemu kembali ngontrak, saudara. Karena apa? Uang yang cepat didapat akan berkurang. Tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit akan menjadi kaya. Amin. Nah, jadi ini saudara, kita belajar mengucap syukur. Ketika mendapatkan sedikit, jangan langsung bersungut-sungut. Yesus hanya menemukan dan diberikan kepadanya 5 ketul roti. Sementara kebutuhan untuk makan 5.000 orang. Dia mengucap syukur. Kemudian di lain kesempatan, dia akan memberikan makan 4.000 orang. Hanya ada 7 ketul roti dan beberapa ikan kecil. Lalu kemudian dia dilakukan apa? Dia mengucap syukur. Karena mengucap syukur berarti kita sedang melipat gandakan berkat Tuhan. Amin. Nah, ini belajar, saudara. Ya. Lalu yang terakhir, yang ketiga, saudara, mengucap syukur berarti menghadirkan kuasa dan mujizat Tuhan. Luar biasa. Ketika kita mengucap syukur, maka tantangan yang pada kita lihat tidak mungkin lagi, seolah-olah tidak ada harapan lagi, tetapi di sana terjadi mujizat. Terjadi kuasa Tuhan yang tidak terbayangkan oleh kita. Ya, ketika Lazarus telah dikubur 4 hari, saudara, Yesus datang ke sana dan semua orang mengatakan, wah, kenapa orang yang dikasihinya tidak bisa diselamatkannya dan tidak bisakah dia menyembuhkan orang yang sehingga dia mati. Nah, ketika sampai di sana, saudara, Yesus apa yang dilakukan? Ketika Maria Marta menangis, Yesus pun juga masih hatinya. Tetapi yang dilakukan Yesus supaya kuasa mujizat Tuhan terjadi. Yohanes pasal yang ke-11 ayat 41, 43 dan 44 dikatakan di situ. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, apa dikatakan? Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau mendengarkan aku. Yesus mengucap syukur. Ayat 43. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain itu dan berikanlah ia makan. Amin, saudara. Apa yang dilakukan Tuhan ketika mau membangkitkan orang yang mati? Ketika menghadapi jalan buntu seolah-olah tidak ada harapan lagi. Menurut dunia, menurut orang banyak pada saat itu tidak ada harapan. Tetapi Yesus berkata, aku mengucap syukur kepadamu Bapa. Ketika kita melihat sepertinya tidak ada harapan, belajarlah datang mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kuasa, karena mengucap syukur menghadirkan kuasa dan mujizat Tuhan.
Amin, saudara. Sekali lagi, gampangkah mengucap syukur? Jawabannya, itu mudah ketika semuanya berjalan sesuai dengan rencana kita. Tetapi itu tidak mudah dan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang beriman ketika semua yang kita hadapi tidak seperti yang kita bayangkan. Tetapi kita belajar mengucap syukur karena kita tahu ketika kita mengucap syukur kita sedang memasuki hadirat Allah. Ketika kita tahu, ketika kita mengucap syukur kita sedang melipat gandakan berkat-berkat Tuhan yang kita miliki. Dan ketika kita mengucap syukur, kita sedang menghadirkan kuasa dan mujizat Tuhan. Karena itu bagaimana supaya kita bisa tetap mengucap syukur? Yang pertama, kita harus selalu ingat kebaikan Tuhan. Amin. Ingat kebaikan Tuhan, saudara. Tuhan sangat baik. Saya masih harus kerja, saudara. Umur 60 tahun masih bisa manja, saudara. Masih bisa naik motor. Saya nggak perlu cemburu dengan orang-orang lain. Kalau misalnya renovasi gereja, tinggal hanya ceritakan, umumkan, semua beres. Saya nggak perlu cemburu. Kapan saya seperti, nggak perlu begitu. Yang saya katakan sampai kemana bersyukur. Umur segini masih bisa naik ke atas, masih bisa bertukar. Banyak orang, saudara, seumur saya sudah nggak berani lagi, saudaraku, untuk naik motor, saudara. Tapi puji Tuhan, berarti Tuhan berikan kesehatan. Banyak alasan bagi kita untuk mengucap syukur. Ketika apa? Kita mengingat kebaikan Tuhan. Haleluya. Iya. Kalau kita melihat tantangannya, kita melihat rintangannya, kita mengatakan, aduh kok nasib saya begini, kan begitu. Kenapa masih begini? Sampai umur segini kok masih begini. Tapi kalau kita melihat di situ banyak hal, saya katakan saya bersyukur sama Tuhan bahwa sampai hari ini saya masih bisa kemana-mana pakai naik motor. Saya bahkan bisa mengerjakan pekerjaan berat. Sampai Stephen ketika saya naik genteng motong pohon, saudara, dia katakan, wah ternyata tidak sia-sia datang dari kampung, katanya, saudara. Nah, dia sendiri ketika mau naik ke pohon, saudara, dia betul-betul gemetaran padahal masih umur 20 tahun, saudara. Manja, saya bilang, oh nggak bisa, saya mau jatuh, udah janganlah, daripada jatuh lebih bagus. Ya. Saudara dikasih Tuhan, saya bersyukur lahir di kampung, dibesarkan dari keluarga yang sangat sederhana dan mengalami banyak kesulitan, saudara. Sehingga hari ini kesulitan apapun tidak terasa, dan bahkan saya katakan hidupku yang saya miliki sekarang jauh lebih indah daripada hidup masa lalu, saudara. Sehingga kita mengucap syukur. Ingat kebaikan Tuhan. Mazmur 103 ayat 2 dikatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, janganlah lupakan segala kebaikannya. Ya, dalam seluruh hidup kita kebaikan Tuhan luar biasa. Masih bisa kita menghirup udara segar, bebas bernapas, saudara. Itu juga kebaikan. Jangan mengeluh kalau masih bisa makan ikan asin. Banyak orang saat ini tidak bisa makan ikan asin. Kenapa? Darah tinggi, saudara. Kita masih bisa makan ikan asin misalnya tiap hari. Puji Tuhan, berarti sehat, saudara. Nah, jadi jangan Anda lihat hal-hal yang masalah-masalah, lihat kebaikan Tuhan. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Jangan lupakan segala kebaikan. Jangan banding-bandingkan dirimu sama orang lain, saudara. Itu membuat kita susah. Ya, lihatlah hidup kita bagaimana Tuhan tuntut sampai hari ini. Ini yang perlu, saudara. Lalu yang kedua, belajar hidup sederhana. Supaya kita mengucap syukur, belajar hidup sederhana. Hidup sederhana itu artinya hidup secukupnya, merasa puas dan cukup. Orang yang hidup mewah, orang yang hidup ingin kaya dan sebagainya, saudara, itu akan susah untuk mengucap syukur. Sebab dia selalu melihat hal-hal yang mewah. Dan ternyata apapun yang kita miliki, ketika kita harapkan nanti saya kalau sudah dapat itu saya mengucap syukur. Setelah dapat tidak akan mengucap syukur. Karena setelah kita mendapatkan itu, kita masih menginginkan yang lain. Ya. Karena sesuatu itu rasanya begitu sangat berharga, begitu sangat bernilai, begitu sangat kita inginkan ketika kita belum mendapatkannya. Tapi sesuatu itu setelah ada di tangan kita menjadi sesuatu yang biasa.
Kalau saudara belum punya rumah, waduh enak banget nanti kalau udah punya rumah. Saya nanti kalau udah punya rumah akan mengucap syukur. Tidak. Kalau engkau tidak bisa mengucap syukur hari ini, besok dan kapanpun tidak bisa mengucap syukur. Belajar mengucap syukur hari ini. Hidup sederhana. Artinya hidup secukupnya dan merasa puas dan cukup. Kalau Paulus katakan yang penting ada makan dan minum. 1 Timotius 6 ayat 6 ayat 8 dikatakan di situ. Memang ibadah itu, ya 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 8. Memang ibadah itu kalau disertai rasa apa? Rasa cukup. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Haleluya. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan minuman apa? Cukuplah. Haleluya. Gak mudah merasa cukup ini. Kenapa? Karena kita selalu dipengaruhi sekeliling kita. Kalau semua sama-sama miskin masih bisa ketawa. Ya kan? Semua. Tapi kalau ternyata hanya kita yang miskin, yang lain kelihatannya sudah beli segalanya, itu merasa kita tertekan. Saudara, tetapi kita belajar untuk melihat mujizat dan kuasa Tuhan. Merasa cukup. Apapun yang kumiliki hari ini aku bersyukur. Karena aku tahu segalanya bersumber daripada Tuhan dan Tuhan yang mengendalikan hidupku. Saya belajar mengucap syukur, yang penting asal ada makanan dan pakaian. Cukup. Bukan berarti kita mengatakan ya nggak perlu lagi yang lain. Bukan. Hari ini kita bisa belajar mengucap syukur. Hari ini kita mampu mengucap syukur. Jangan pernah berpikir nanti kalau aku sampai kepada titik yang kuharapkan ini, di sana aku mengucap syukur. Saya katakan kepada saudara, kalau tidak bisa mengucap syukur hari ini, kapanpun kita akan sulit mengucap syukur. Makanya ada orang mengatakan, nanti saya ada dulu di Pulau Gadung, saudara. Wah, saya mau ke gereja kalau saya punya sepatu. Ya. Lalu kemudian saudaraku, Ibu Gembala ambil inisiatif, dikasih sepatu. Datang satu kali. Lalu apa saudara? Dia nggak datang lagi, saudara. Kenapa? Oh, kalau saya ternyata bukan hanya sepatu, butuh baju. Dicoba saudara, kita kasih. Ternyata datang lagi saudara, nggak lagi. Aku butuh kerja. Dengar. Ketika satu kali dikatakan saya butuh ini, saya akan melakukan sesuatu. Aku mengucap syukur. Ternyata apa? Ternyata setelah dikasih oleh Tuhan, ketika kita memiliki apa yang kita harapkan pertama itu, masih banyak kebutuhan yang lain, masih banyak keinginan yang lain. Dan ingat, semakin tinggi kita naik, semakin banyak yang kita lihat, semakin banyak yang kita inginkan. Semakin banyak harta kita, semakin banyak uang kita, semakin banyak yang kita lihat, semakin banyak yang kita inginkan, sehingga kita pun bisa semakin merasa kekurangan. Jadi belajar hidup sederhana. Hidup sederhana adalah hidup yang merasa cukup, hidup yang merasa puas. Karena itu di dalam hidup ini, dengar, belanjalah yang terpenting fungsinya, bukan gengsinya. Banyak orang hari ini selalu berkekurangan. Kenapa? Karena gengsi. Bukan fungsi. Melintas 3 miliar atau 1 miliar. Apa fungsinya? Sama saja dengan 30.000 sudah fungsinya. Tapi gengsinya ini, dan gengsinya ini sebenarnya itu kesombongan. Ya, makanya saya katakan sampai bukan paling gak usah gengsi. Pulang pergi ke pondok kopi ya kotor-kotor, nggak apa-apa, nanti cuci. Toh juga ketika hotel di sini nggak ada cacat di sini kan, semua bersih sudah. Nggak perlu gengsi. Karena kita tidak makan dari gengsi. Yang penting fungsi produktif dalam hidup ini. Banyak anak muda hari ini sekarang menjadi susah dapat kerjaan karena apa? Karena gengsi. Orang sederhana itu yang dipikirkan fungsi, bukan gengsi. Beli baju bukan yang penting, wah gengsi. Cocokkah? Untuk apa mahal-mahal kalau nggak cocok di dalam
tubuhnya. Hanya katakan ini baju mahal ini untuk apa? Kita yang tahu itu mahal. Tetapi yang penting fungsinya. Jadi orang yang sederhana itu selalu berpikir bagaimana fungsi dan bukan gengsi. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-16 dikatakan begini. Roma pasal 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara sederhana. Janganlah menganggap dirimu rendah. Artinya dan selanjutnya saudara baca nanti itu adalah belajar untuk dapat menerima diri kita, membuat atau menerima talenta kita, saudara. Jangan kita ingin seperti orang lain. Arahkan dirimu kepada yang sederhana sesuai dengan iman kita, sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita, saudara. Nah, dikasih Tuhan ini perlu kita paham. Yang membuat kita sulit mengucap syukur karena kita seringkali mengarahkan pandangan kita kepada hal-hal yang kita anggap mewah. Bahkan kita membandingkan diri kita dengan orang-orang lain. Itu yang membuat kita sulit mengucap syukur. Belajar hidup sederhana. Yang pertama untuk kita mengucap syukur, ingat kebaikan Tuhan. Yang kedua belajar hidup sederhana. Yesus itu sederhana. Yang penting apa? Fungsinya. Dia bisa melayani. Nggak perlu mimbar yang hebat-hebat. Dia cukup naik ke atas perahu, ada mimbar. Dia khotbah di sana. Dia mau datang ke dunia ini, yang penting bisa dia lahir. Nggak perlu harus ada rumah sakit yang sangat mewah. Lahir di kandang domba. Ternyata setelah dilahir kandang domba, semua bisa menemui. Termasuk gembala-gembala yang tidak diperhitungkan orang-orang manusia. Sekarang dikasih Tuhan. Dia pun juga ketika bergaul, dia bergaul dengan semua. Tidak ada gengsi. Sampai orang mengatakan, kenapa dia bergaul dengan orang-orang berdosa? Kalau dia adalah nabi, pasti dia kenal orang itu. Bagi dia, semua orang itu punya nilai yang sama, yang butuh keselamatan. Jangan pernah nilai orang lain dari apa yang ada padanya. Nilai dia sebagai pribadi yang sangat berharga di mata Tuhan. Karena itu kita harus selalu menghargai siapapun. Jangan membedakan orang dari status sosial, status ekonomi dan sebagainya. Terima semua apa adanya, terima. Karena apa? Karena kita tahu bahwa Tuhan kita, Tuhan yang sangat mengasihi kita. Dan yang terakhir adalah bahwa kita mengucap syukur, percaya bahwa Tuhan yang berdaulat mengendalikan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita akan mendatangkan kebaikan. Amin. Ini perlu saudara kita pahami sehingga kita akan bisa mengucap syukur. Senyum kiri, senyum kanan. Amin. Yang penting jangan senyum sendiri, saudara. Karena apa? Karena kita tahu Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu dan pada akhirnya semua akan mendatangkan kebaikan. Roma pasal yang ke-8 28 mengatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Yang penting tetap jaga hati kita mengasihi Tuhan. Maka segala peristiwa akan bisa kita lihat, saudara, mendatangkan kebaikan. Amin. Bahwa mengucap syukur rahasia untuk mengalami kuasa Tuhan. Dengan kita mengucap syukur, kita sedang masuk dalam hadirat Tuhan. Dengan kita mengucap syukur, kita sedang melipat gandakan berkat Tuhan. Dengan kita mengucap syukur, kita sedang menghadirkan kuasa dan mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Karena itu belajar mengucap syukur. Untuk bisa mengucap syukur, ingatlah kebaikan Tuhan. Untuk bisa mengucap syukur, belajar hidup sederhana. Untuk bisa mengucap syukur, tetaplah percaya Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu. Menaikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Amin. Ku naikkan
syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya kami adalah orang-orang pilihan Tuhan, dan Engkau beri kemampuan kepada kami untuk mengerti kehendak Tuhan, belajar untuk terus mengucap syukur, dan kami akan melihat dan mengalami kuasa dan mujizat Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu saat ini. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami ya Tuhan, sehingga bukan sekedar kami dengar, tapi kami pelaku-pelaku yang setia, dan firman itu hidup dalam diri kami, sehingga kami akan benar-benar menikmati buah-buah firman Tuhan, penggenapan janji Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, semua yang hadir saat ini Tuhan berkati, yang lemah kuatkan, yang susah hiburkan, yang sakit sembuhkan, di dalam nama Yesus. Dan sekarang kekasih Tuhan, arahkan hatimu kepadanya, pulanglah, bawalah segala berkatnya. Tuhan yang penuh kasih, yang mencintai saudara dan saya, kiranya senantiasa memberkati kehidupanmu. Diberkatilah usaha dan pekerjaanmu, sandang panganmu diberkati Tuhan. Ekonomimu terus naik, engkau berkelimpahan, tidak berkekurangan. Diberkatilah keluargamu, ada damai sejahtera, sukacita, keharmonisan. Anak cucumu pun perkasa di bumi. Diberkati studimu, diberkati kesehatanmu, diberikan kepadamu tubuh yang sehat dan tetap layan Tuhan. Kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah, damai sejahtera Kristus Tuhan, urapan, tuntunan, persekutuan kudus menyertaimu hari ini, esok, selama-lamanya. Amin. Bapa